Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebagaimana yang telah kita jadwalkan, pada video kali ini kita akan membahas tentang SKD 2024. Seperti apa overview-nya? Dan juga nanti kita akan membahas tips and tricks untuk menghadapi SKD 2024 ini. Oke, kita berangkat mulai dari rekrutmen CPNS tahun ini ya. Jadi proses rekrutmen tahun ini itu ada 3 tahapan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah SKD. Dan yang ketiga adalah SKB. Nah, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan fokus kita ada di poin nomor 2 ini, yaitu SKD. Nah, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024, tes dari SKD ini ada 3 ya. Yang pertama adalah TWK, kemudian yang kedua adalah TWK adalah tes wawasan kebangsaan, B adalah tes intelijensia umum, dan C adalah tes karakteristik kepribadian. Nah, ini juga masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 tes, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, nantinya dari TKP ini, dari tes SKD ini nanti totalnya ada 110 soal dengan rincian TWK 30 soal, kemudian TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Nah, semua ini teman-teman kerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, coba kita uraikan masing-masing tes SKD tadi di atas, mulai dari yang pertama, TWK. Nah, TWK ini nanti akan terbagi menjadi 5 submateri. Yang pertama adalah tentang nasionalisme. Nah, di nasionalisme ini nanti erat kaitannya dengan identitas nasional ya. Bagaimana kita bisa mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dan tetap mempertahankan yang namanya identitas nasional. Kemudian yang kedua ada integritas. Nah, integritas ini nanti mencakup tentang bagaimana teman-teman bisa menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, ketangguhan, kemudian komitmen. Nah, sebagai satu kesatuan sikap yang untuk mencapai tujuan nasional. Nanti soalnya seputar ini. Kemudian yang ketiga adalah bela negara. Nah, bela negara ini nanti erat kaitannya dengan peran aktif kita dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Kemudian yang keempat adalah pilar negara. Pilar negara ini erat kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kemudian pemahaman dan implementasi dari UUD
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti soalnya seputar ini ya, dasar-dasar negara kita. Dan yang terakhir adalah untuk nasionalisme adalah bahasa negara. Bahasa negara ini erat kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai kita bisa meyakini bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari 5 materi TWK ini nantinya akan ada 30 soal. Nah, jika dirata-ratakan, masing-masing nanti akan mendapatkan porsi 6 soal. Nah, kemudian lanjut kita yang kedua, itu TIU. Nah, TIU ini akan diuji bagaimana penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teman-teman dalam mengimplementasikan terbagi menjadi 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan verbal. Nah, verbal, kemudian nanti numerik, yang ketiga figural. Nah, untuk di kemampuan verbal nantinya terbagi lagi menjadi 3 submateri. Yang pertama adalah analogi. Nah, ini mengukur kemampuan teman-teman dalam bernalar perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi perbandingan antara 2 kata di sini nanti ya. Soalnya tentang perbandingan 2 kata. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari padanan pada situasi yang lain dengan 2 kata tersebut. Kemudian setelah analogi ada silogisme. Nah, di silogisme ini nanti teman-teman akan diuji bagaimana kemampuan teman-teman dalam menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan, menarik kesimpulan dari 2 pernyataannya. Dan yang terakhir adalah analitis. Nah, analitis ini untuk mengukur kemampuan teman-teman dan menganalisis informasi yang diberikan. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisis informasi, kemudian menarik kesimpulan. Lalu menarik kesimpulan. Nah, verbal ada 3 tadi ya, analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang numerik. Nah, yang numerik yang pertama adalah berhitung. Nah, berhitung ini untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam melakukan perhitungan sederhana. Jadi teman-teman harus yakin ya, di submateri berhitung ini sederhana. Jadi penghitungan sederhana. Kemudian yang kedua adalah deret angka. Nah, di deret angka ini nanti teman-teman akan diberikan sejumlah angka, kemudian teman-teman harus melihat hubungan dari pola angka. Pola angka. Nah, yang ketiga ada perbandingan kuantitatif.
Nah, ini nanti mengukur kemampuan teman-teman untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi ini juga menarik kesimpulan atas dua data kuantitatif. Jadi nanti akan ada dua data, teman-teman harus mencari nilai dari X atau Y, kemudian teman-teman harus mencari hubungan dari kedua angka itu. Nah, yang berikutnya adalah soal cerita. Nah, soal cerita ini nanti teman-teman harus melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi tujuannya adalah teman-teman diuji untuk menganalisis secara kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, ini untuk numerik. Nah, selanjutnya adalah figural. Figural ada 3 juga. Figural yang pertama adalah analogi. Nah, di sini teman-teman diuji untuk bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi ada dua gambar, kemudian dibandingkan pada situasi yang lain, atau dibandingkan dengan dua gambar, yang lain. Dan teman-teman diminta untuk mencari hubungannya. Kemudian yang B adalah ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan, jadi teman-teman diminta untuk melihat beberapa gambar dan mencari perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir dari figural adalah serial. Di serial ini mengukur kemampuan teman-teman untuk melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi kita diminta untuk melihat pola hubungan dari gambar-gambar yang diberikan. Nah, ini ada 3 submateri dari TIU, yaitu verbal, numerik, figural, yang nantinya ini ada 35 soal. Nah, jika kita bagi ke masing-masing submaterinya, ada 10 ya, 3 verbal, 4 numerik, dan 3 figural. Jadi mungkin sekitar rata-rata submateri 3-5 soal ya. 3, 4, atau 5 soal nanti untuk di submaterinya. Kemudian lanjut, yang ketiga yaitu TKP. Nah, TKP ini juga terbagi menjadi 6, kurang lebih 6 materi, submateri, yaitu yang pertama pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini apa? Nanti teman-teman diminta untuk menampilkan atau menilai perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi sikap dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sikap keramah tamahan. Kemudian yang B adalah jejaring kerja. Jaring kerja ini bagaimana membina dan membangun hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi bersama orang lain, dengan orang lain ya, secara efektif. Jadi bekerja sama, berkolaborasi bersama orang lain secara efektif. Kemudian yang C ada sosial budaya. Nah, di sosial budaya ini teman-teman diminta untuk menilai bagaimana beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat.
yang terdiri atas kemajemukan, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Di sini beradaptasi ya. Beradaptasi atas kemajemukan. Kemudian berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini teman-teman diminta untuk atau dapat memahami atau menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam pelaksanaan tugas. Nah, dalam rangka meningkatkan kinerja. Nah, berikutnya adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini yaitu bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan dari jabatan teman-teman semua nantinya. Tugas dan fungsi secara efektif sesuai dengan jabatan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah anti radikalisme. Nah, yang ini erat kaitannya dengan pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi sikap kita ya, sikap terhadap situasi yang berkaitan dengan anti radikalisme. Nah, untuk jumlah soal dari TKP ini ada 45 soal. Cukup banyak untuk 6 subbab. Untuk 6 materi ini mungkin kalau dirata-ratakan nanti akan ada 6 sampai 7 soal ya untuk masing-masing submaterinya. Nah, berikutnya kita masuk ke ambang batas. Ambang batas nilai. Jadi, tiap-tiap tes, yaitu TWK, TIU, dan TKP ini mempunyai ambang batas ya, teman-teman semua. Jadi, semua dari tiap-tiap tes ini, teman-teman harus melewati ambang batas. Ambang batasnya berapa? Untuk TWK 65 poin, TIU 80 poin, dan TKP 166 poin. Ini untuk yang umum. Jika penyandang disabilitas hanya ada 2, yaitu nilai kumulatif kalau disabilitas ya atau kebutuhan khusus. Pokoknya TIU minimalnya 60 dan secara kumulatif 286. Nah, ini ada 2 ya, ada umum disabilitas dan ada satu lagi sebenarnya untuk yang berpredikat cum laude dan kebutuhan khusus diaspora. Tapi secara umum adalah 65, 80 dan 166. Nah, kemudian soal atau poin dari jawaban TWK ini apabila benar poin positif 5, apabila salah 0. TIU juga seperti itu, benar plus 5, salah 0. TKP ini tiap-tiap opsinya ada nilainya. Jadi nilainya nanti 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling benar mendapatkan 5 poin. Kemudian secara berurutan sampai 1 poin. Nah, apabila TWK targetnya 65, maka di sini teman-teman harus minimal benarnya adalah
13 soal. Oke. Kemudian yang TIU 80 dibagi 5, 16 soal. Nah, untuk TKP jika 166 batas nilainya, artinya teman-teman harus benar 34, tapi 34 ini dengan asumsi soal yang lain itu tidak mendapatkan 11 soal sisanya, tidak mendapatkan poin. Tapi kan teman-teman sebaiknya jawab semua soalnya karena tidak ada nilai yang minus. Jadi ini asumsi saja, 34 soal ini kan totalnya 170 yang benar. Tapi walaupun benar di bawahnya mungkin sekitar 25, yang lain kan tetap dapat poin, tidak nol. Kalau ini asumsi saja jika 34 soal dan yang lainnya itu nol. Nah, ini untuk ambang batas nilainya. Jadi percuma ya teman-teman jika teman-teman nilainya 400 misalkan. Teman-teman nilainya 400, TKP-nya 200, kemudian TIU-nya 150, tapi TWK-nya 50, ya tetap tidak lulus karena TWK ini nggak sampai nilainya ya. Jadi semuanya bersifat akumulatif, artinya TWK harus melewati 65, kemudian TIU harus lewat dari 80, TKP harus lebih dari 166. Jika ada satu pun yang kurang, maka teman-teman sudah dipastikan tidak lulus dalam SKD ini. Nah, jika teman-teman semuanya lulus, nah itu nanti akan di-ranking lagi sesuai dengan formasi dan jabatan yang teman-teman tuju ya. Jadi nanti akan di-ranking pendaftar yang daftar di situ nilainya berapa, kemudian akan diambil sesuai formasinya berapa, di ranking nantinya. Nah, jadi teman-teman harus bisa maksimalkan poin-poin dari tiap tes ini. Semuanya penting, tiga-tiganya penting, jadi teman-teman harus banyak latihan untuk ketiganya. Oke, itu tadi sedikit overview terkait SKD 2024. Kemudian sekarang kita masuk ke tips and triknya. Nah, yang pertama, strategi pengerjaan soal. Nah, untuk strateginya kita bagi beberapa, ini sesuai dengan kemampuan teman-teman yang pastinya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama, strateginya kerjakan sesuai urutan. Maksudnya sesuai urutan tesnya ya. Jadi TWK, kemudian TIU, kemudian TKP. Kenapa? Pengalaman tahun 2023, soal-soal TWK itu cukup panjang ya. TWK itu redaksinya panjang soalnya. Jadi di sini di TWK ini teman-teman diuji bagaimana kemampuan penalaran teman-teman, hafalan teman-teman, pemahaman terkait dengan materi-materi dari tiap sub dari TWK itu. Jadi teman-teman betul-betul berusaha keras untuk melakukan analisa terkait jawaban yang mana yang kira-kira yang benar. Apalagi tahun kemarin itu setiap opsinya itu sangat mirip ya. Jadi di TWK ini teman-teman harus mengeluarkan harus bekerja keras yang lebih lah karena soalnya cukup panjang. Dengan soal TWK yang seperti itu pasti akan menguras pikiran teman-teman ya. Dan jika ditempatkan di belakang, nanti takutnya teman-teman sudah buyar konsentrasinya dengan mengerjakan TIU atau TKP terlebih dahulu. Jadi bisa jadi pikiran teman-teman sudah lelah, kemudian harus dipaksa membaca bacaan yang cukup panjang, kemudian disuruh menalar dan menganalisis kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat. Nah, kalau ditaruh di belakang itu mungkin agak-agak otaknya mungkin sudah lelah ya dibandingkan jika dia dikerjakan di awal. Kemudian yang kedua, TIU. Nah, soal TIU ini juga cukup menguras
pikiran ya, menguras otak juga, karena biasanya dari ketiga ini dari ketiga tes ini TIU salah satu yang memakan waktu dalam proses pengerjaannya. Nah, jika teman-teman kuat di TIU, kuat dalam hitung-hitungan, ditaruh di tempat kedua, saya rasa tidak masalah setelah TWK. Karena TWK yang membutuhkan pemahaman atau penalaran karena opsi-opsinya hampir mirip, kemudian TIU di posisi kedua, saya rasa kalau teman-teman kuat di TIU-nya, ini tidak akan menjadi masalah. Nah, kemudian TKP. Kenapa TKP dikerjakan terakhir? Karena setiap poin dari TKP, setiap opsi dari TKP yang kita jawab itu pasti ada nilainya. Jadi ketika teman-teman misalkan sudah kepepet waktu TKP ini kita bisa dengan membaca opsinya saja jika kita sudah tidak punya waktu untuk membaca soalnya. Jadi kita bisa langsung baca opsinya, kemudian kita pilih yang paling bagus. Ini dalam catatan kita udah kepepet waktu ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan yang paling buruk, kita sudah tidak punya waktu lagi. Tapi kita harus tetap jawab karena tidak ada nilai minus ya. Jadi ditembak pun salah satu dari jawabannya pasti akan ada nilainya. Berbeda ketika TWK atau TIU yang kita kerjakan terakhir, kemudian kita kehabisan waktu. Nah, itu kita kalau menebak-nebak jawabannya, kemungkinan benarnya 1/5 ya. Karena 1 dari 5 kemungkinan hanya satu opsi saja yang ada poinnya. Nah, kalau TKP, ketika sudah kehabisan waktu, kita pun kalau mentok-mentok nggak bisa baca opsinya, pun kita tembak, pasti akan ada poinnya. Nah, untuk yang strategi kedua, teman-teman bisa bolak-balik antara TIU atau TWK terlebih dahulu, tapi TKP tetap dikerjakan terakhir. Nah, jika teman-teman ngerasa saya kuat banget nih di matematika, nah mengerjakan TIU di pertama, saya rasa itu tidak akan mengambil banyak waktu ya. Teman-teman pasti bisa mengerjakannya dengan cepat jika memang teman-teman merasa bahwa TIU-nya itu sangat kuat dan yakin bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Saya rasa dengan seperti itu teman-teman pikirannya juga tidak akan banyak terkuras ya. Kalau teman-teman memang yakin dan bisa mengerjakan TIU terlebih dahulu dengan cepat dan benar. Nah, kemudian strategi yang ketiga, nah ini jika teman-teman itu ngerasa TIU-nya lemah. Nah, kalau TIU-nya lemah, teman-teman bisa urutannya TWK, TKP, dan TIU-nya terakhir. Atau bisa dibalik ya, antara TKP terlebih dahulu, kemudian TWK. TIU-nya disimpan di yang paling terakhir. Jadi teman-teman fokus dulu di TKP. Ini catatan TWK dan TKP ini teman-teman sudah bisa yakin bisa melebihi ambang batas nilainya. Jadi TIU di sini teman-teman bisa meluangkan waktu yang lebih banyak untuk bisa mengerjakan TIU-nya. Jadi karena teman-teman merasa lemah di TIU, jadi teman-teman butuh waktu pengerjaan yang lebih. Makanya ditempatkan di terakhir. Tapi hati-hati, teman-teman jangan terlena mengerjakan TWK dan TKP di awal. Jadi ini ada tiga strategi ya teman-teman. Saya sampaikan ini tidak mengikat. Ini teman-teman harus tahu kemampuan diri teman-teman. Pada dasarnya bebas teman-teman mau mengerjakan yang mana terlebih dahulu, asalkan teman-teman itu yakin dengan kemampuan teman-teman dan bisa mengukur kemampuan teman-teman sendiri. Jadi ini tidak mengikat ya, teman-teman pasti lebih mengetahui kemampuan teman-teman semuanya. Mau mengerjakan yang manapun terlebih dahulu, yang penting teman-teman yakin bisa mengerjakan semuanya, insya Allah aman. Kemudian tips yang kedua, teman-teman jangan stuck atau terperangkap berhenti memaksa untuk menyelesaikan satu soal. Jika teman-teman
mengerjakan soal sudah lebih dari 1 menit, mending teman-teman 1 atau 2 menit, mending teman-teman skip dan lompat ke nomor berikutnya saja. Karena ada 110 soal yang dikerjakan dalam waktu 100 menit. Artinya, jika dirata-ratakan satu soal harusnya kurang dari 1 menit. Nah, jadi teman-teman jangan menghabiskan waktu di satu soal ketika sudah mengerjakannya 1 atau 2 menit tidak ketemu jawabannya, mending teman-teman melangkahi ke nomor berikutnya. Jangan stuck pokoknya. Kemudian tips yang ketiga, teman-teman harus fokus dan konsisten. Maksudnya apa? Teman-teman harus fokus mengerjakan nomor demi nomor. Jadi jangan terbawa apabila sebelumnya saya tidak dapat jawabannya nih, padahal saya rasa sudah benar. Nah, jika seperti itu tinggalkan saja. Jadi teman-teman harus fokus pindah ke nomor berikutnya dan konsisten. Konsisten di sini maksudnya teman-teman jangan mengerjakan TWK, kemudian pindah ke TIU, kemudian pindah TKP lagi. Jadi usahakan selesaikan semua TWK yang teman-teman bisa, kemudian kerjakan TIU yang teman-teman bisa, TKP juga seperti itu. Baru nanti setelah semuanya dikerjakan, kembali ke soal-soal yang tadi terlewat. Jadi teman-teman ketika terskip satu soal, kemudian teman-teman sudah mengerjakan, ditandain saja. Jadi nanti bisa kembali ke soal-soal random saja nanti untuk mencari soal-soal yang kira-kira teman-teman bisa kerjakan ketika memang waktu masih ada. Tapi kalau ketika waktunya sudah habis, nah ini masuk ke trik yang keempat. Teman-teman tetap jawab ya. Jadi semua harus dijawab full. Jangan sampai ada jawaban yang kosong. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada nilai minus. Jadi pun kalau teman-teman menebak jawabannya, ya kemungkinannya masih ada 1/5 atau 20% benar. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman menjawabnya dengan cara menebak. Ini apabila in case teman-teman sudah kehabisan waktu. Harus jawab full, pokoknya harus full. Jangan sampai ada satu nomor yang tidak terjawab. Ini akan merugikan teman-teman. Nah, kemudian tips yang kelima, yaitu apabila teman-teman mendapati soal yang panjang-panjang ya, redaksinya panjang, teman-teman sebaiknya baca soalnya langsung. Ya, baca soal langsung. Terutama yang soalnya ada redaksinya yang panjang. Dengan kayak gini teman-teman bisa menghemat waktu ya. Kalau teman-teman baca soalnya dulu, kemudian kembali ke redaksinya, teman-teman sudah ada bayangan kira-kira apa yang teman-teman cari di redaksinya. Nah, kalau teman-teman baca redaksinya terlebih dahulu, teman-teman belum ada bayangan ini sebenarnya yang ditanyakan apa. Jadi, teman-teman sebaiknya baca soalnya terlebih dahulu, kemudian balik ke redaksinya. Jadi, teman-teman bisa lebih fokus untuk mencari jawabannya. Nah, tips yang nomor 6, teman-teman harus perbanyak latihan soal ya. Teman-teman harus, ini wajib nih, latihan soal. Teman-teman harus banyak latihan soal. Latihan soal ini wajib ya teman-teman. Teman-teman harus cari, teman-teman harus sering melakukan simulasi CAT SKD ini. Karena ini sangat penting untuk membantu teman-teman bisa mengetahui kurangnya di mana, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki. Dan melatih teman-teman untuk manajemen waktu. Karena ini penting banget manajemen waktu di SKD ini. Kita tahu tadi soalnya 110, sementara waktu pengerjaannya 100 menit. Pasti nggak kerasa waktunya itu. Dalam mengerjakan 100 soal itu, teman-teman harus bisa pinter-pinter memanage waktunya. Nah, untuk latihan-latihan soal atau tryout, teman-teman bisa cari yang gratisan. Saya rasa banyak ya sekarang website-website yang menyediakan yang gratisan. Salah satunya itu ada simulasi di website CAT-BKN ya. Saya rasa ini masih ada. Teman-teman tinggal daftar aja gratis di simulasi CAT-BKN. Ke websitenya saja.
Dan tips yang terakhir adalah perbanyak doa. Ini juga sangat penting ya, teman-teman. Teman-teman harus minta kepada Allah, minta dimudahkan, minta diberikan ilmu, ditenangkan hatinya, dilapangkan dadanya. Tidak perlu teman-teman minta hasil yang baik, karena hasil yang baik itu urusannya Allah. Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Yang menurut kita baik kan belum tentu baik menurut Allah. Nah, jika memang rezekinya takdirnya menjadi PNS, insya Allah tinggal menunggu waktunya. Oke, itu tadi beberapa tips and trick ya. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semua dalam mempersiapkan tes SKD di tahun ini. Oke, sekian videonya tentang overview SKD CPNS 2024 dan tips and tricksnya. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.